Surprise untuk touch responsif pada iPhone XR ini, menurut saya ini touch responsif ternyaman yang pernah saya coba guys. Dan pada kesempatan video ini, aku akan coba untuk membahas iPhone XR di tahun 2022, kira-kira apa saja untuk kelebihan dan kekurangannya selama memakai HP ini. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Halo gang, jumpa lagi di Ruang Senja ID. Dan pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang iPhone XR yang versi internalnya 64 GB. Dan untuk unit yang saya pakai di sini pewarna coral teman-teman. Untuk unit ini saya dapat di marketplace offline dengan kondisi yang masih mulus banget dan keadaan no minus teman-teman. Karena ini adalah X-Inter, yang pertama saya cek adalah sinyalnya. Dan di sini selama pemakaian sinyalnya aman-aman aja ya. Tapi tidak tahu untuk beberapa bulan ke depan atau tahun ke depan, ya semoga masih lancar-lancar aja. Dan di sini saya dapat di harga yang sedikit miring karena mungkin yang pertama adalah ini X-Inter dan yang kedua adalah baterai health-nya yang hanya sisanya itu sekitar 79%. Dan benar, jika kita cek di bagian pengaturan, di bagian kesehatan baterai ini sudah tulisannya servis. Jadi memang mau nggak mau baterai ini harus diganti ya guys ya, karena memang untuk kapasitasnya sudah turun menjadi 79%. Dan memang ketika saya coba hanya bisa bertahan setengah hari saja. Tapi untuk baterainya ini masih bisa dibilang sehat karena tidak ada drop sama sekali. Dan untungnya untuk device yang saya pakai ini Face ID-nya masih ada, jadi masih bisa digunakan ya meskipun saya tidak pakai di sini, tapi masih ada. Nah, lalu untuk True Tone-nya juga di sini masih aktif ya teman-teman. Jadi ketika kita klik di sini, dia akan sedikit warm untuk warnanya, tapi memang tidak terlalu terlihat guys. Tapi ini masih bisa aktif ya. Dan untuk sensor brightness-nya ini juga masih berjalan dengan normal. Coba kita center di bagian atas, dia akan otomatis naik turun seperti ini guys. Oke, jadi untuk main game gimana bang? Untuk main game di sini untuk grafisnya bisa sampai ultra pada game Mobile Legends, dan untuk refresh rate-nya bisa maksimal di tinggi. Dan untuk pemakaian gaming di sini masih nyaman untuk Mobile Legends, sangat mulus sekali. Layarnya juga tajam dan untuk responsifnya juga nyaman guys. Di sini aku coba untuk tes 13 menit pertandingan itu berkurang 11% untuk baterainya. Dan menurut saya ini sudah lumayan termasuk boros ya, karena mungkin pengaruh dari baterai health-nya yang cuma 79%. Dan mungkin nanti kita bakal coba untuk buatkan konten khusus game ya, untuk mengetahui performa dan kekuatan baterai pada iPhone XR ini. Tapi memang saya jarang memakai iPhone ya, karena untuk daily user saya tetap memakai HP Android. Dan untuk game Mobile Legends di sini tidak ada kendala sama sekali, masih ringan dan lancar jika dimainkan di tahun 2022. Lalu kita bahas di bagian layar. Tentunya untuk iPhone XR ini memiliki tipe layar Liquid Retina IPS LCD. Meskipun masih menggunakan panel IPS, tapi menurut saya untuk hasil dari warnanya ini masih tergolong bagus banget. Pokoknya untuk layar di HP ini tuh bisa dibilang kalem. Untuk saturasinya pas ya, tidak terlalu gonceng. Dan juga sudah bisa full screen seperti ini, jadi mantap. Pokoknya untuk urusan layar tidak ada komplain sama sekali guys. Lalu untuk dibuat di luar ruangan ini pun masih cerah ya, meskipun kita pada keadaan siang hari yang sangat terik, tapi HP ini masih terlihat jelas pada keadaan luar ruangan. Jadi ini bisa menjadi sebuah nilai plus pada iPhone XR ini. Oke, lalu bagaimana sih kualitas kamera pada iPhone XR ini? Dan tentu saja untuk kamera pada iPhone XR ini sangat tajam ya menurut saya, dan untuk kualitas warnanya itu juga bagus. Dan ketika kita zoom itu juga smooth teman-teman. Memang biasanya orang-orang pada nyari iPhone itu biasanya nyari kamera ya teman-teman, dan kurang lebih seperti ini untuk hasil sampel dari kamera iPhone XR. Dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Terbiasa ya, untuk iPhone itu selalu terlihat natural. Dan untuk kamera belakangnya ini cuma satu, yaitu 12 megapiksel, tapi untuk foto yang dihasilkan menurut saya sudah detail, tajam, dan untuk tone warnanya nyaman untuk dilihat.
Oke, dan ini adalah hasil videonya, sangat smooth sekali, yang dimana ini saya tes di 1080 pixel dengan 30 fps. Dan ternyata untuk iPhone XR ini bisa maksimal merekam sampai 4K 60 fps teman-teman. Dan kurang lebih seperti ini untuk hasil dari zoomnya. Zoomnya ini terlihat sangat smooth sekali. Dan juga untuk iPhone XR ini sudah ada stabilizernya guys. Jadi untuk gerak-gerak seperti ini terasa sangat mulus. Dan di sini kita tes untuk hasil dari kecepatan fokusnya. Oke, di sini saya tanpa pencet autofokusnya. Jadi ini sudah terlihat cukup cepat ya teman-teman untuk hasil fokus dari iPhone XR. Dan apa sih yang saya kurang suka dari iPhone XR ini? Sebenarnya sudah nyaman-nyaman aja ya, apalagi untuk digenggam ini sangat nyaman sekali digenggam pada satu tangan. Tapi ada satu yang saya kurang suka dari iPhone XR ini, yaitu tidak adanya jack 3,5 mm. Nah, di sini tidak ada lubang jacknya, jadi kalau kalian ingin mendengarkan musik pakai kabel, ya kalian harus beli splitternya secara terpisah. Dan ini menurut saya cukup lumayan membuat ribet ya, dan mau tidak mau mengeluarkan biaya lagi guys. Dan di sini untuk berat dari iPhone XR adalah 194 gram. Dimana untuk iPhone ini bisa dibilang tidak terlalu ringan dan juga tidak terlalu berat, jadi pas-pas saja. Lalu untuk OS yang saya gunakan di sini di 15.1 terasa nyaman-nyaman aja dan smooth-smooth aja jika digunakan sebagai media sosial, nonton YouTube maupun main game. Meskipun RAM-nya hanya 3 GB, tapi ini sangat ngebut sekali teman-teman. Dan multitasking nggak ada frame drop sama sekali, terasa mulus dan lancar. Dan jadi kita masuk ke dalam kesimpulan, apakah iPhone XR ini masih recommended sekali di tahun 2022 untuk produktivitas sehari-hari, mau main game, mau media sosial, nonton YouTube, ini masih nyaman sekali buat digunakan. Tapi mungkin sebagai saran, menurut saya lebih baik kalian mencari yang baterai health-nya sedikit tinggi, karena untuk baterai health-nya ini sangat penting ya untuk kegiatan sehari-hari. Seperti punya saya ini yang sudah terasa boros, karena untuk baterai health-nya ini sekitaran di 79%. Tapi kalau untuk setengah harian sih masih cukup guys, dengan catatan hanya penggunaan sosmed aja. Jadi mungkin sekian review saya dari iPhone XR ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa komentar aja di kolom komentar. Dan Ruang Senja ID pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. And see you next video. Bye-bye.